Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Kori Ifadah, NIM 404200001. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi MC atau Master of Ceremony, di mana Master of Ceremony atau MC atau yang biasa disebut pemandu acara merupakan seseorang yang memiliki kemampuan memimpin suatu rentetan acara secara teratur dan rapi dari awal hingga akhir acara. Terdapat juga syarat-syarat menjadi seorang MC, di mana yang pertama, memiliki intelijensi yang tinggi, di mana intelijensi yang tinggi itu berhubungan dan berkaitan dengan pengetahuan seorang MC tersebut tentang norma-norma atau kebiasaan yang terdapat di lingkungan acara berlangsung dan kepekaan intelektual terhadap kekhususan acara yang dibawakan. Yang kedua, berpenampilan atraktif dan simpatik, di mana penampilan atraktif dan simpatik berkaitan dengan daya tarik seorang MC. Contohnya seperti penampilan yang menawan, gaya rambut, aksesoris senyuman, sopan santun, dan lain sebagainya. Yang ketiga, memiliki jiwa pemimpin, di mana seorang MC diibaratkan layaknya seperti sutradara. Dia bertindak sebagai pemimpin dalam suatu acara. Adapun jiwa kepemimpinan yang dimaksud di sini adalah satu, kewibawaan, di mana seorang MC harus dapat meredam keramaian menjadi suasana hening. Yang kedua, kebijakan, di mana kebijakan timbul dari sikap seorang MC itu sendiri disebabkan oleh sikap jujur, adil, dan tertib. Yang ketiga, kearifan, di mana kearifan itu mempertimbangkan segala sesuatu sebelum mengambil keputusan dalam suatu acara tersebut. Syarat yang keempat yaitu komunikatif. Komunikatif dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap pesan yang seorang MC sampaikan harus mudah dimengerti dan dipahami oleh audiens. Yang kelima, sabar dan cekatan, di mana seorang MC harus memiliki kesabaran ketika menghadapi sikap audiens yang tidak terkendali atau terkontrol. Cekatan dalam artian tidak tergesa-gesa dan dilandasi pemikiran yang matang. Yang keenam, memiliki naluri antisipasi dan spontanitas yang baik, di mana seorang MC harus memiliki naluri antisipasi yang baik dan harus bisa memperkirakan apa yang terjadi sebelum acara dimulai. Yang ketujuh, memiliki rasa humor yang tinggi, di mana seorang MC harus memiliki keterampilan yang bermutu dan bersifat situasional. Yang kedelapan, berpengetahuan luas, di mana seorang MC harus memahami dan memiliki pengetahuan 5W dan 1H, di mana what itu harus mengerti apa yang akan dibawakan dalam acara tersebut. Yang kedua, wo, siapa, berkaitan dengan informasi tentang siapa atau kepada siapa kita menyampaikan informasi. Yang ketiga, when, kapan, berhubungan dengan waktu pelaksanaan kita sebagai seorang MC untuk membawakan suatu acara di suatu acara. Where, atau di mana, terkait dengan tempat pelaksanaan kegiatan. Yang kelima, why, atau mengapa, yang berhubungan dengan hal yang melatar belakangi mengapa suatu acara itu terjadi. How, yaitu terkait dengan konsep acara tersebut. Apakah konsep acara itu formal, non-formal, atau semi-formal? Ada pula tanggung jawab seorang MC. Yang pertama, seorang MC harus bertanggung jawab mengendalikan acara sesuai dengan waktu dan susunan acara yang telah direncanakan. Yang kedua, sebagai seorang MC
harus mempunyai tanggung jawab mengenalkan pembicara kepada audiens. Yang ketiga, sebagai seorang MC, harus bertanggung jawab menjaga antusiasme, semangat, dan menjaga agar suasana tetap berjalan ramah dan kondusif. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai seorang MC. Yang pertama, menyebut jabatan dan nama pejabat pembicara pada acara resmi. Yang kedua, kata yang terhormat harus disampaikan kepada satu orang saja. Yang ketiga, pada acara resmi, MC menyebut dirinya dengan kata kami, sedangkan kata saya hanya digunakan untuk pada acara hiburan. Pada poin ini, ada hal-hal yang perlu dihindari oleh seorang MC. Yang pertama, hindari penggunaan kata seperti hadirin sekalian, para hadirin, waktu dan tempat kami persilakan. Untuk mempersingkat waktu, malam atau pagi yang berbahagia ini, menginjak atau melangkah ke acara berikutnya. Yang kedua, terlalu sering mengulang kata yang sama dalam waktu berdekatan seperti selanjutnya, berikutnya, dan kemudian. Yang ketiga, mengulang atau mengulas atau membuat simpulan terhadap sambutan seseorang dalam suatu acara resmi. Yang keempat, kata-kata yang sebaiknya digunakan antara lain bapak-bapak atau ibu-ibu, hadirin yang kami hormati atau yang berbahagia, para tamu atau undangan yang kami hormati. Kami silakan bapak atau ibu. Bapak atau ibu, kami persilakan. Bapak atau ibu, disilakan. Hadirin dimohon atau kami mohon berdiri. Hadirin disilakan atau kami silakan duduk kembali. Yang keempat, dalam acara tidak resmi, disarankan menyebut pangkat atau gelar seseorang yang akan memberi sambutan tetapi bukan jabatan seperti profesor, doktorandes, atau insinyur dengan tujuan untuk membedakan identitas apabila ada tamu yang bernama sama. Yang keempat, mulailah berbicara pada saat MC menyampaikan ketenangan prima. Yang kelima, menjaga kontak mata dengan hadirin dan tetap tersenyum selama Anda menjalankan tugas. Yang keenam, jangan tergesa-gesa meninggalkan mic setelah mempersilahkan seseorang untuk tampil dan berbicaralah sesudah si pembicara duduk kembali. Yang ketujuh, bila melakukan kesalahan, harus berbesar hati meminta maaf dan mengoreksi kesalahan tersebut. Yang kedelapan, bila menghadapi keadaan darurat, jangan mudah panik. Tetap tenang, tanggap, cekap, bijaksana, dan berwibawa untuk menenangkan hadirin. Yang kesembilan, sikap MC ketika memandu acara resmi adalah sebagai berikut. Yang pertama, duduk di tempat yang tersedia, didampingi seorang panitia. Yang kedua, berdiri di saat berbicara dan membawakan acara. Yang ketiga, tidak perlu memperjelas kalimat dengan menggunakan tangan atau anggota tubuh yang lain. Yang keempat, bersikap formal dan perfect atau hindari cekikikan, batuk, atau berdehem. Yang kelima, tidak menyebut ulang atau mengomentari acara atau pembicara yang sudah berlalu. Yang keenam, tidak memegang-megang atau mempermainkan sesuatu. Yang ketujuh, mengucapkan dengan benar nama, pangkat, jabatan,
nama lembaga yang harus disebutkan. Selanjutnya, hal yang perlu seorang MC miliki yaitu A. Bersikap dan berbicara dengan santai, selalu tersenyum dan boleh tertawa asal sesuai dengan kondisi yang sedang berlangsung. Yang ketiga, diperkenankan menggunakan tangan atau anggota tubuh yang lain untuk memperjelas atau menyamarkan suasana asal tetap sopan. Yang keempat, boleh berhumor sopan untuk menghidupkan suasana dan meminta hadirin bertepuk tangan. Yang kelima, boleh mengomentari acara yang telah berlalu, asal tidak menjelekkan. Yang keenam, siap dengan improvisasi untuk mengisi kekosongan acara. Yang ketujuh, penguasaan acara. Demikian materi tentang MC atau Master of Ceremony yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.